Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai nasionalisme. Ya, langsung saja kita ke slide berikutnya. Makna nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris atau nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Sedangkan nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Berikut paham bertentangan dengan nasionalisme. Paham yang bertentangan dengan nasionalisme adalah sebagai berikut. Chauvinisme adalah kepercayaan irasional pada superioritas atau dominasi kelompok atau orang sendiri yang dianggap kuat dan berbudi luhur, sementara yang lain dianggap lemah, tidak layak, dan inferior. Sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Primordialisme adalah suatu perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seseorang individu baru dilahirkan. Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Beberapa bentuk dari nasionalisme antara lain nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat, perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Nasionalisme romantik juga disebut nasionalisme organik atau nasionalisme identitas, adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi organik, hasil dari bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan, seperti warna, kulit, ras, dan sebagainya. Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan. Saya ulangi, nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Berikut faktor nasionalisme. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Untuk faktor internalnya antara lain kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Oh ya, ini untuk faktor nasionalisme di negara Indonesia ya. Kemudian penderitaan rakyat akibat politik drainage, adanya diskriminasi rasial, munculnya golongan terpelajar. Kemudian untuk faktor eksternalnya, kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme negara Asia Afrika, masuknya paham-paham baru. Berikut adalah tahapan nasionalisme di Indonesia. Tahapan pergerakan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut.
Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam. Kemudian periode nasionalisme politik. Periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisme yang muncul pada periode ini adalah Industri Partij dan Gerakan Pemuda. Periode radikal adalah periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif atau tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI. Periode bertahan. Periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, dan Partindo. Berikut beberapa organisasi pertama di Indonesia adalah sebagai berikut. Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Ketuanya yaitu Dr. Suetomo. Sekaligus untuk hari kelahiran tanggal 20 Mei 1908 ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serikat Islam didirikan tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi, Serikat Dagang Islam awalnya namanya. Bertempat di kota Surakarta. Pada bulan November tahun 1912, Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Serikat Islam dengan ketuanya Hos Cokroaminoto. Tujuan utamanya Serikat Islam ini adalah melindungi hak pedagang muslim terhadap monopoli perdagangan besar Tiongkok. Industri Partij tanggal 25 Desember 1912 di Bandung adalah hari kelahiran Industri Partij. Didirikan oleh 3 serangkai. Bertujuan untuk menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda dan mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Kemudian untuk Perhimpunan Indonesia didirikan tahun 1922. Awalnya Industri Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Maksud saya untuk Industri Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia itu terjadi pada tahun 1922. Dengan ketuanya adalah Iwakusumantri dan bendaharanya adalah Muhammad Hatta dan beranggotakan Sukiman, Wirjo Sanjojo, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Suitomo. Kemudian untuk Partai Nasional Indonesia didirikan tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno sekaligus sebagai ketua. Dengan tujuan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, kerjasama dengan semua organisasi di Indonesia untuk kemerdekaan, salah satu dari tujuan Partai Nasional Indonesia. Ya, terima kasih, cukup sekian untuk materi nasionalismenya. Jika ada kesalahan dalam penulisan materi ini, bisa ditulis di komentar ya, agar kedepannya bisa dijadikan untuk perbaikan, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya, kita belajar bersama-sama, jadi sangat besar kemungkinan dalam penulisan materi ini ada kesalahan. Terima kasih.